الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang mulia, di antara perintah Allah yang harus kita lakukan adalah kita mengkonsumsi makanan yang halal dari rizki yang halal dalam kehidupan dunia ini, yaitu dengan cara-cara yang halal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Di antara langkah-langkah setan yang harus kita hindari saat ini adalah judi online, yang semakin lama semakin bertambah peminatnya, bahkan lintas generasi dan merambah ke semua lini kehidupan, dari mulai kalangan pejabat, aparat pemerintah sampai rakyat jelata, dari kalangan orang kaya sampai orang miskin, dari kalangan pekerja, pelajar sampai pengangguran, sehingga bisa dikatakan negara kita saat ini, Indonesia, sedang darurat judi online. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online dalam kurun 3 tahun terakhir melonjak tajam dari tahun ke tahun. 2021 perputaran uang judi online mencapai 57 triliun, 2022 mencapai 81 triliun. Pelonjakan tajam terjadi di tahun 2023 mencapai 327 triliun. Dan pada tahun 2024 nilai transaksi judi online bahkan lebih dari sekedar kita membuat geleng kepala. Sementara baru 3 bulan kurun waktu 2024, PPATK mencatat transaksi judi online per Januari sampai bulan Maret sudah menyentuh angka 600 triliun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa kontemporer saat ini. Perbuatan ini dapat kita dilakukan dimanapun dan kapanpun, dan disinilah ujian ketakwaan kita sebagai seorang mukmin pada era sekarang ini. Ketika kita sendirian atau mungkin bersama dengan kelompok tertentu, tentu saja ini bisa dilakukan. Namun buat kita, apapun model judinya, baik tradisional maupun modern, baik offline maupun online, baik mahal maupun murah, baik banyak maupun sedikit, selama itu sesuai dengan kriteria judi, maka perbuatan tersebut haram hukumnya. Keharaman judi ini sudah Allah putuskan langsung dalam kitab sucinya,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya meminum khamr, wal maisiru, dan berjudi, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan panah, rijsum min amali syaitan, adalah hal yang najis termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Pada ayat berikutnya Allah menyatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tidak sekali-kali Allah mengharamkan sesuatu, melainkan ada bahaya besar sebagai dampak negatif dari perbuatan itu. Di antara bahaya judi online adalah pada umumnya orang yang bermain judi akan merugikan dirinya sendiri dalam dua aspek, yaitu aspek finansial dan psikis. Terlebih dalam judi online ini seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya. Saking mudahnya diakses, judi online ini dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Tinggal mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya sembari berharap keberuntungan berpihak kepadanya. Celakanya, keberuntungan permainan ini mungkin hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya, keberuntungan itu akan sulit didapat. Namun karena sebelumnya pernah menang, pelaku judi online masih penasaran sehingga terus-menerus bermain dengan berharap keberuntungan itu kembali lagi kepadanya. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras, tabungannya habis, barang-barang terjual, bahkan berani berhutang di mana-mana. Pada saat ini, karena selalu kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus pada pekerjaannya. Pikirannya disibukkan dengan bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa didapatkan, namun semuanya sia-sia sehingga menjadi stres dan berpengaruh kepada kejiwaannya. Masyarul hadirin rahimakumullah, dampak lain yang lebih berbahaya dan patut diwaspadai adalah dampak buruk terhadap orang lain. Sebagaimana pada surah Al-Maidah 91 tadi, Allah memberitahukan misi setan dalam melakukan berbagai perbuatan haram, termasuk soal judi ini. Setan hendak menjerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya, perbuatan judi akan menimbulkan sifat kesal dan pertikaian antar sesama pelakunya, bahkan kepada keluarga dan orang lain. Ini semua merupakan tujuan setan, sehingga sesama manusia menjadi berseteru dan bertikai. Fenomena yang terjadi saat ini, tindakan judi memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat, mulai dari melakukan kejahatan, kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, harta benda habis terjual, sehingga suami bercerai karena perjudian. Judi bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game. Ada orang yang bilang it's a game, ini hanya permainan, iseng-iseng berhadiah. Tapi judi itu sebenarnya mempertaruhkan kehancuran masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, masa depan anak-anak kita, sehingga masa depan generasi bangsa. Masyarul hadirin rahimakumullah, akibat dari judi online juga yang perlu diwaspadai adalah tren pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam pendanaan. Jika tidak selektif dan berhati-hati, kita bisa terjebak dalam hutang yang penuh dengan riba. Pinjaman online seringkali memiliki tingkat bunga yang tinggi. Orang yang meminjam bisa mengalami kesulitan serius dalam membayar kembali pinjamannya.
karena bunga yang semakin berat. Akibatnya pinjaman online dapat menjadi perangkap hutang, terutama jika seseorang tidak dapat membayar tepat waktu. Denda dan bunga tambahan dapat membuat jumlah hutang semakin besar dan mencekik. Itulah dampak dari judi dan pinjaman online yang sangat merugikan pelakunya, baik moral maupun material, bukan hanya kepada diri sendiri, namun juga berdampak negatif pada orang lain, khususnya kepada keluarga kita, orang-orang dekat yang seharusnya kita sayang dan kita cintai. Masyaallah hadirin, kita disyaratkan untuk bekerja dengan baik, mencari rezeki yang baik. Setelah itu kita diajarkan bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah mengatur rezeki setiap makhluk di muka bumi ini. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal setelah berusaha, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung-burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong dan kembali ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Demikian khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki halal dan berkah untuk keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Mattasalat aynun binazar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat واكتب اللهم السلامة والعافية علينا وعلى عبيدك المجاهدين والمجتهدين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والجدب والقحط والوباء والدين والمرض والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.